Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lagi 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Konteks latar belakang ketika perumpamaan itu diucapkan, banyak orang yang mendengar. Dan di antara orang yang mendengar itu ada ahli Taurat dan orang Farisi. Beberapa teolog mengatakan bahwa kemungkinan yang dituju Tuhan Yesus dengan perumpamaan orang yang memiliki 1 talenta itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka memiliki tujuan yang sama dengan orang yang punya 1 talenta. Tujuannya adalah mereka menjaga hukum sedemikian rupa, menolak segala perkembangan, pertumbuhan, apapun perubahan juga tidak boleh terjadi. Dan itu merupakan juga penggambaran orang yang punya 1 talenta, diberikan bakat tetapi tidak digunakan, tapi dikuburkan. Tidak digunakan tetapi disimpan. Oleh karena itu semuanya sia-sia dan Tuhan menjadi marah. Kerajaan Allah yang begitu abstrak, yang tidak terpikirkan oleh manusia, digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang sederhana. Kerajaan Allah seperti seorang yang kaya yang berpergian ke luar negeri, tidak tahu kapan datangnya. Ia memiliki kekayaan 8 talenta. 1 talenta itu sebesar 6.000 dinar. Dan upah orang bekerja 1 hari itu ada 1 dinar. Berarti kita boleh menggambarkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 hari.
6.000 upah orang bekerja 6.000 hari, begitu ya. Dan para hamba itu diperlakukan oleh tuannya ini tidak secara budak, tidak secara pekerja, tetapi sebagai rekan kerja, ya. Sehingga itu yang terjadi di dalam kebiasaan timur. Tuan ini mengenal hambanya dengan sangat baik, ia tahu talenta, bakatnya dari hamba-hamba itu, sehingga Tuan ini menghargai kemampuan hamba yang satu dengan hamba yang lain, tidak dengan pilih kasih, tetapi berdasarkan kemampuan. Setiap hamba Tuan itu menilai dia bisa mengembangkan talenta yang dipercayakan. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dari kisah ini ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, setiap orang diberikan talenta atau bakat alam yang berbeda-beda. Masalahnya bukan jumlah talenta yang diberikan, tetapi yang terpenting adalah apakah orang tersebut dapat menggunakan, mengembangkannya dengan semaksimal mungkin, atau justru menanam atau mengabaikan bakat itu. Bakat apapun yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan juga berguna bagi sesama. Yang kedua, kesalahan yang dimiliki oleh 1 talenta itu bukan karena ia pernah mencoba tetapi gagal, tetapi justru letak kesalahannya adalah ia tidak pernah mencoba. Ia tidak pernah mengembangkan talenta itu, ia menganggap remeh, menganggap rendah bakat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Mungkin dia merasa, bakat saya tidak sehebat orang lain. Tetapi percayalah, bakat apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa mengembangkannya, begitu. Dan akhirnya Tuhan itu berkata kepada orang yang tidak pernah mencoba, orang yang malas itu, Tuhan itu berkata, hai hamba yang jahat dan malas. Yang ketiga, hukum alam adalah orang yang sudah semakin banyak talentanya, ia semakin terlatih jatuh bangun usahanya. Yang terjadi, ia menjadi semakin mahir. Jadi satu-satunya cara untuk mengembangkan bakat alam itu adalah menggunakannya. Jatuh bangun, salah berusaha lagi, coba lagi, try and error, dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, setelah melakukan tugas itu, imbalannya bukan istirahat atau bersenang-senang, tetapi diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi dari Sang Tuan. Oleh karena itu, kita mari memikirkan apa bakat kita masing-masing. Kita tidak iri terhadap bakat orang lain. Yang terpenting kita usahakan yang terbaik yang kita bisa. Dan semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.